Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Berpikir positif, bertindak positif. Hai para pendengar podcast, dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya makin hari makin bertambah rezeki Anda, makin bertambah kesuksesan Anda dari hari ke hari. Para pendengar, setiap orang pasti ingin mencapai sebuah kesuksesan. Untuk benar-benar mencapai kesuksesan, sebuah pemikiran positif tentunya perlu ditunjang juga dengan perbuatan yang positif. Jadi kita bukan saja diajarkan harus berpikir positif, bermental positif, tetapi juga harus bertindak positif. Ada sebuah cerita mengenai dua orang ibu yang masing-masing memiliki anak laki-laki yang masih kecil. Kedua ibu tersebut ingin mengetahui masa depan anaknya kelak ketika dewasa. Kemudian kedua ibu tersebut membawa masing-masing anak laki-lakinya kepada seorang tukang ramal yang sangat terkenal. Setelah menerawang beberapa saat, tukang ramal tersebut berkata kepada ibu yang pertama bahwa anaknya si A kelak akan menjadi orang yang sukses dan bahagia. Nasibnya, hokinya sangat bagus sekali. Kepada ibu yang kedua, tukang ramal ini mengatakan bahwa anaknya si B sungguh malang nasibnya karena dia akan menjadi pengemis. Setelah mendengarkan ramalan dari tukang ramal tersebut, ibu pertama merasa sangat senang, sangat bahagia dengan adanya keyakinannya, ramalannya bahwa anaknya memiliki nasib yang sangat baik. Kelak akan menjadi orang yang sukses dan bahagia serta kaya pula. Maka ibu ini terlalu memanjakan anaknya tersebut dan tidak memperdulikan pendidikan si anak. Pikirannya positif selalu karena sudah diramalkan anak ini akan jadi orang yang sukses, orang yang bahagia dan kaya. Sementara ibu yang kedua mengetahui bahwa anaknya kelak akan menjadi pengemis. Maka sekuat tenaga ibu ini mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Ibu ini rela melakukan apapun demi anaknya mendapatkan pendidikan yang baik dan mendapat nilai yang baik. Sehingga akhirnya si anak menjadi pemuda dewasa yang sangat pintar dan disegani serta memiliki moral yang sangat baik. Sedang beberapa waktu, kedua ibu tersebut meninggal karena usia lanjut. Dan si A dan si B sudah dewasa, sudah berbisnis tentunya. Dan apa yang terjadi dengan nasib mereka?
Si A menjadi kaya raya karena warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Namun sayang sekali, kekayaan tersebut tidak langgeng karena si A tidak bisa memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya. Dia tidak bisa mengolah hartanya dengan baik dan juga tidak memiliki moral yang baik di tengah masyarakat. Sehingga akhirnya terlibat transaksi-transaksi yang melanggar undang-undang. Dan kekayaannya habis dan dia menjadi miskin. Sementara si B menjadi semakin kaya, semakin sukses, karirnya semakin berkembang, dan dia menjadi orang yang sangat disegani di masyarakatnya. Para pendengar podcast, kita melihat dalam cerita tersebut bahwa selain berpikir positif, tidak cukup kita berpikir positif, kita juga harus terus-menerus bertindak positif. Contoh, ibu pertama hanya berpikir positif saja, tetapi ia lupa untuk mempersiapkan anaknya untuk menikmati kehidupan yang sukses dan bahagia. Dia tidak mempersiapkan anaknya ke arah itu. Ibu yang kedua tentunya sangat sedih ketika pertama kali mendengarkan ramalan mengenai anaknya. Namun ramalan tersebut diubahnya menjadi sebuah pemicu untuk bertindak. Mempersiapkan jangan sampai kejadian buruk itu terjadi dengan melakukan bertindak hal positif. Mengajarkan anaknya dengan moral yang baik, dengan rajin, dengan pendidikan untuk mencapai nilai prestasi yang baik. Dan anak ini berhasil. Ibu ini pada tahap pertama pasti sudah memiliki pemikiran positif bahwa jika anaknya dididik secara baik, tepat, dan disiplin, maka kelak dia juga pasti akan menjadi pemuda yang sukses dan bahagia. Ibu yang kedua ini tidak hanya berpikir melainkan juga bertindak sehingga hasilnya sesuai dengan harapannya. Para pendengar podcast, dalam kehidupan ini siapapun diperbolehkan untuk berpikir positif dan bertindak positif. Kalau kita melihat bangsa-bangsa tertentu seperti orang Tionghoa atau suku-suku yang lain selalu menggunakan kata-kata positif. Contohnya mereka buka usaha, mereka menamakan toko mereka dengan nama-nama yang positif. Misalnya toko Maju Jaya, toko Harta Jaya, Maju Lancar, Sukses Makmur, Sumber Makmur, Artomoro, kata-kata yang melambangkan kekayaan. Sebetulnya bukan di situ letaknya yang membuat seseorang itu berhasil. Itu adalah kata-kata positif. Yang dimana kalau kita memakai nama toko kita dengan kata-kata yang positif seperti tersebut, kita sering mengucapkannya, tiap hari kita mengucapkan nama toko kita, dan orang lain juga mengucapkan nama toko kita, maka itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, ke pikiran bawah sadar kita. Dan hal yang positif yang kita pikirkan, itu akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi bukan daripada namanya sebetulnya, bukan magic, bukan daripada ramalannya, tetapi karena kata-kata positif itu yang membuat kita berpikir positif dan bertindak positif ke arah tersebut. Si ibu dari anak si B diramalkan negatif, tapi dia tidak memasukkan pikiran negatif tersebut. Dia mungkin menolak, dia nggak percaya, dia akan persiapkan anaknya ke arah positif. Dan dia selalu positif, dan dia percaya anaknya akan punya nasib yang baik, sehingga hal positif yang terjadi. Karena dia juga menyiapkan anaknya bertindak positif. Tetapi ibu si A hanya positif doang. Dia percaya anaknya akan jadi orang sukses seperti ramalannya, tetapi dia tidak bertindak positif, maka tetap saja. Jadi bukan poinnya bukan di ramalannya teman-teman. Jelas ya.
Semua masa depan kita sudah di tangan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Setiap orang dirancangkan kesuksesan menjadi seorang pemenang, seorang berhasil. Cuma kita sendiri bertindak ke arah positif atau tidak, atau malah pikiran kita negatif. Demikian juga banyak gambar-gambar atau simbol-simbol keberuntungan seperti orang Tionghoa suka gambar naga, gambar burung punik, kuda yang berjumlah 8 di lukisan, ikan koi berjumlah 9, ataupun simbol-simbol lain. Angka juga begitu, mereka nggak suka angka 4 yang artinya si, artinya mati. Mereka lebih suka angka 8 yang artinya pak, artinya hoki, keberuntungan, teman-teman. Sebetulnya bukan di angkanya atau simbol-simbolnya, tetapi kata-kata positif itu atau simbol-simbol positif itu yang masuk ke dalam pikiran kita, yang membuat kita, memacu diri kita bertindak lebih semangat, lebih keras, lebih cerdas, dan membuat kita lebih yakin percaya bahwa kita bisa sukses. Ya, kita bisa beruntung sebetulnya. Jadi bukan ramalannya, bukan permainan angka-angka atau simbol-simbol, bukan, tetapi itu hal-hal positif yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita jadi positif, kita juga bertindak positif dengan semangat, dan hal positif keberuntungan yang akan menghampiri kita. Demikian para pendengar podcast, semoga bisa menjadi bermanfaat bagi Anda semua yang mendengarkan podcast ini, dan salam sukses 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.